Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pencak silat, salam olahraga. Saya Aldi Sefta ingin memberikan sedikit motivasi berprestasi atlet dari agar atlet dapat eh, memahami dan mengetahui apa itu berprestasi. Oke, pertama kita akan melihat satu video apa itu motivasi. Kita bagikan dulu, sebentar ya. Akan saya share screen video, sebuah video. Apa itu motivasi? Terima kasih Anda masih bersama kami di Net12 berprestasi dengan melestarikan budaya Indonesia dengan pencaksilat. Ya, tapi tak hanya sekedar berprestasi, kecintaannya terhadap pencaksilat juga ditularkan oleh atlet muda pencaksilat ini kepada bibit-bibit muda. Jibril kenapa ikut latihan pencaksilat? Biar kuat, biar jadi juara untuk bela diri. Pengen jadi juara sama ngebanggain orang tua. Saya mau punya prestasi di pencak silat dan mau melestarikan budaya Indonesia. Salah satu cabang olahraga dari Indonesia dan budaya dan keragaman budaya dari Indonesia. Inilah sebagian alasan anak-anak usia sekolah dasar ini belajar pencak silat. Latihan rutin mereka jalani di Padepokan Pencaksilat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Untuk anak-anak seperti mereka, yang diajarkan adalah teknik-teknik dasar pencaksilat, seperti ancang-ancang kuda, memukul, dan menendang. Nah, kalau yang berlatih dengan alat seperti ini tidak boleh sembarangan. Mereka adalah atlet cilik pencaksilat. Seru banget ya. Penasaran dengan aksi anak-anak ini? Saya tak mau ketinggalan ikut belajar. Apalagi pengajarnya teman baik saya, Arum Puspasari alias Dara. Nah, sampai juga kan. Hari ini saya sudah janjian sama teman saya, namanya Dara. Dia atlet internasional dan sudah janji buat ngelatih saya pencak silat bersama anak kecil yang ada di sini. Penasaran? Saya juga penasaran. Halo Dara. Sorry telat, macet nyari jalan. Sesuai janji nih aku pengen latihan sama anak-anak yang ada di sini. Boleh, tapi ganti baju dulu ya. Oke, ini udah bawa nih. Siap. Oke, siap. Di sini saya mendapat pelatihan bagaimana teknik dasar serang dan juga membela diri dengan menendang dan juga menghindar. Di sini pula saya mendapatkan wawasan sejarah pencaksilat. Menurut ilmu bela diri Nusantara ini berkembang dari keterampilan suku-suku di Indonesia sejak abad ke-7. Dimulai dari Minangkabau, Banten, Betawi, Sunda, dan tanah datar di kaki Gunung Merapi. Dara mengajar kelas seni tunggal. Ini adalah salah satu cabang olahraga pencaksilat. Di cabang ini pula Dara berjaya di kancah internasional. Ya, teman saya ini atlet muda pencaksilat.
bermain dengan senjata seperti tongkat dan golok adalah keahliannya. Diajak sama abang, ya lama-lama jadi seneng karena ngelihat banyak teman kan. Terus juga salah satunya pencaksilat sendiri kan asli budaya gitu kan. Saya pengen ikut melestarikan. Seni bela dirinya, ada teknik dasarnya gitu, ada spiritualnya juga gitu. Dan melatih anak-anak seperti ini adalah caranya menularkan kecintaan pada pencaksilat. Mungkin nih kalau buat saya pribadi sih, pencaksilat is my life. Setali 3 uang dengan Dara, teman saya yang satu ini jatuh cinta dengan pencaksilat. Wewe Wita, mahasiswi semester 3 ini salah satu atlet pencaksilat andalan Indonesia. Cintanya pada pencaksilat semakin dalam, ia pun memilih menjadi atlet. Pilihan ini sempat ditentang orang tuanya. Dulu mikirnya kalau perempuan itu kan jauh dari kekasaran lah gitu istilahnya. Bela diri itu kan olahraga untuk laki-laki gitu kan. Jadi sedikit bukan melarang sih, maksudnya nggak suka aja gitu. Cuman lama-lama ya karena mungkin berprestasi akhirnya ya mau nggak mau ya udah, mungkin memang udah bakatnya di situ kata orang tua, ya udah akhirnya mengizinkan. Berbeda dengan Dara, Wewe menekuni pencaksilat kelas sparring. Wewe harus menaklukkan lawan dalam setiap pertandingan. Sejak tahun 1987 pencaksilat dipertandingkan di perhelatan SEA Games. Sebagai akar cabang olahraga ini, Indonesia menaruh harapan lebih. Namun prestasi cabang pencaksilat justru meredup. Penyebabnya minimnya minat para generasi muda menekuni pencaksilat. Dara dan Wewe adalah bagian dari sedikit generasi muda tersebut. Mereka tergabung dalam pelatnas Pencaksilat Indonesia. Disinilah keduanya digembleng untuk menghadapi perhelatan internasional. Tentunya tekad kami, karena ini juga merupakan budaya kami. Kami selaku warga negara yang cinta akan budayanya sendiri bertekad. Tentunya pencaksilat ini akan kami bawa sampai ke level yang paling tinggi. Tentunya ketika menghadapi event SEA Games, kejuaraan dunia, bahkan Asian Games, kami akan mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai prestasi yang maksimal. Tentunya target juara umum di situ. Berbagai strategi pun diterapkan untuk mendongkrak prestasi pencaksilat di kancah internasional. Oleh karena itu, insya Allah dengan sistem pelatihan kita sekarang ini, setiap atlet itu dimentori oleh satu orang pelatih gitu. Jadi beberapa atlet, termasuk ini jadi sehingga lebih fokus lagi. Kalau di dunia persilatan dulu beberapa tahun yang lalu memang prestasi kita agak drop sedikit gitu. Tetapi beberapa tahun kemarin sudah bangkit lagi gitu. Ya, menjadi kiblat pencaksilat dunia, menjadi tuan rumah di cabang bela diri Indonesia, dan mendongkrak prestasi atlet pencaksilat. Cita-cita luhur yang bisa dicapai dengan kerjasama. Jadi pencaksilat itu buat saya adalah kehidupan saya. Asli budaya gitu kan, saya pengen ikut melestarikan. Uri Febrianingrum, Editya Wahyu Pratama melaporkan untuk NET. Ya, ini pencaksilat itu adalah seni bela diri tradisional asli Indonesia yang mulai semakin kesini ternyata tidak hanya populer di Indonesia tapi juga bahkan ke negara-negara tetangga.
di Asia Tenggara. Seperti contohnya di Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina, bahkan Vietnam. Ini silat ini sudah sangat terkenal sekali, Alis. Tentunya berkat peran-peran pelatih Indonesia yang mengajarkan di sana. Tadi udah kita lihat video tentang pencak silat, yaitu motivasi dari anak-anak sampai dewasa. Itu saya ingin bisa bela diri, motivasinya. Ada yang saya ingin bisa uh, melestarikan budaya bangsa kita, budaya tradisional kita. Ada yang pencak silat is my life. Ada yang pencak silat adalah kehidupan saya. Dan itu yang disebut motivasi. Jadi kita share screen dulu. Motivasi adalah sebuah dorongan dari dalam diri maupun dari lingkungan untuk melakukan satu hal yang kamu inginkan. Jadi ada motivasi dari dalam diri, ada yang motivasi karena lingkungan. Jadi kamu melakukan satu hal mungkin karena keadaan, itu ada namanya, ada sebuah dorongan motivasi. Misalkan kamu memiliki mimpi, saya ingin menjadi seperti contoh atlet berprestasi terbaik di Indonesia di Merpati Putih. Lalu langkah apa yang sekarang kamu harus lakukan? Oke, langkah apa? Misalkan berlatih skill di pencak silat. Seperti pukulan, tendangan, menghindar, tangkapan, bantingan, kuncian. Lalu berlatih soft skill, fokus, dan konsentrasi. Seperti saya akan bagi share lagi sebuah video yang harus dilihat dan diperhatikan baik-baik bahwa atlet adalah sebuah selain fisik juga mental, lalu spiritual. Kita share sebentar ya video yang sangat menarik. Ini atlet dari Bandung. Kita lihat bahwa menjadi atlet pencak silat itu harus membutuhkan perjuangan fisik yang luar biasa. Jadi kita harus berlatih fokus dan berlatih disiplin, berlatih keras. Karena seorang atlet itu kita harus menang, bukan kalah, tapi menang, harus bisa. Kita lihat, ya. Oke, lihat. Nah, kita lihat bahwa berlatihnya sangat keras ya. Itu belum aja berlatih tentang stretchingnya, tentang pemanasannya. Itu baru sedikit beberapa persennya. Tapi kita harus fokus dalam latihan
Harus terus berlatih karena atlet itu harus rajin berlatih. Fisiknya harus dijaga, berat badan harus dijaga, makanannya harus sehat. Jadi atlet itu panjang karirnya. SD, SMP, SMA, sampai kuliah, mahasiswa perguruan tinggi, itu ada atlet. Apalagi di dunia pendidikan, yang berprestasi itu kita akan mendapatkan beasiswa. Itulah yang menjadi motivasi intrinsik ya. Eh, ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi kita menjadi atlet harus punya tujuan. Pertama, ya tujuannya menang. Pertama, kita harus rajin berlatih. Karena berlatih lebih baik kita banjir keringat di sasana daripada kita harus kalah di arena. Lalu apa saja yaitu yang dibutuhkan atlet untuk berprestasi. Screen sebentar. Berprestasi. Kita belajar untuk berprestasi. Jadi berprestasi itu untuk mendapatkan nilai, value, baik itu nilai pribadi atau nilai untuk masyarakat. Karena setelah berprestasi, kita akan mendapatkan suatu penghargaan yang tidak ternilai, yaitu value, nilai. Ada nilai pribadi, misalkan mendapatkan nilai 100 untuk ujian, naik kelas dengan nilai terbaik, lulus sekolah dengan nilai yang terbaik, dan bagi atlet untuk mendapatkan penghargaan medali emas atau sebagai atlet juara terbaik. Itulah prestasi. Ada suatu achievement, ada suatu yang ingin diraih. Itulah motivasi. Berprestasi adalah pengalaman puncak kebahagiaan yang tidak ternilai bagi pribadi. Apa sih kebahagiaan seorang atlet? Ketika kita bertanding di suatu laga internasional atau nasional, lalu kita dikalungkan mungkin oleh ketua IPSI, mungkin ketua IPSI ya, dengan kalung emas, lalu dinaikkan bendera merah putih, kita udah banjir keringat, itu semua akan terhapus. Itu akan bahagia, itu mengalami peak experience atau pengalaman puncak. Disitulah kebahagiaan atlet yang tidak bisa terbeli, yang tidak bisa ternilai. Dipersembahkan untuk orang tua, dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Itulah atlet. Atlet itu ujung tombak. Ujung tombak kita dari olahraga, kita berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Jadi motivasi terbaik adalah motivasi dalam diri, intrinsik, yang kuat untuk menunjukkan keseriusan berprestasi. Kalau kita serius berprestasi, kita harus mendapatkan buahnya. Apa yang kita tanam harus kita serius dalam merawatnya, lalu kita akan mendapatkan buahnya. Itulah di akhir. Dan pantang menyerah. Jadi sebuah refleksi untuk atlet,
yaitu perjalanan 1.000 langkah dimulai dengan 1 langkah, dengan disiplin dan fokus latihan. Dan quote kali ini yaitu, saya bisa dan saya harus bisa, dan saya pasti bisa. Jadi saya harus bisa, saya harus menjadi pemenang, saya harus menjadi champion. Itulah atlet. No pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, dan itu harus dibayar semua dari hasil-hasil kita latihan. Itu dibayar semua dengan kemenangan yang akan kita raih. Itulah atlet. Penutup, saya akan ada sebuah refleksi untuk atlet MP yang kalau kita hitung, saya sudah menanyakan sana kemari MP itu bagaimana keilmuannya. Kalau MP itu keilmuannya terlatih. Kita bisa karena terlatih. Kita bisa karena berlatih. Itulah MP. Jadi tidak ada di ilmu MP itu yang instan. Semua karena berlatih. Kita ada video, mungkin ini terakhir. Silakan diresapi. Ini video dari MP Cimahi. Nafas. Hal pertama dan terakhir yang kita lakukan di kehidupan. Dalam nafas, kita belajar. Dengan nafas, kita berkembang. Dalam nafas, kita bertahan. Dengan nafas, kita tak terkalahkan. Menjadi sabar tidaklah mudah. Ada saja yang membuat resah, marah, gelisah. Ingat, hidup harus fisabilillah. Sakit, lelah, dan lebam. Pengingat, juara tak lahir dalam semalam. Terus diulang, bukan berarti tak paham. Namun yakin, kejayaan kan digenggam. Belajar silat bukan berarti belajar mencelakai atau menjadi angkuh, merasa diri paling tinggi. Banyak hal yang bisa dipelajari. Belajar memahami diri sendiri, memahami alam, dan memahami Tuhan. Kami, Merpati Putih, perguruan pencaksilat yang ilmunya berakar dari kerajaan Mataram kuno. Dahulu, ilmu ini hanya boleh dipelajari oleh prajurit dan keturunan keraton. Namun kini, semua orang bisa mempelajarinya. Mencari kebenaran dengan jalan ketenangan adalah kalimat yang terpatri dalam hati setiap pendekar Merpati Putih. Jiwa pendekar terkubur dalam setiap insan. Jiwa yang siap bertarung. Jiwa yang akan mengharumkan bangsa. Suatu kehormatan jika kamu menjadi bagian keluarga besar Merpati Putih cabang Cimahi.
Itu tadi dari Merpati Putih, tentang filosofi dari Merpati Putih. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali dan latihan kembali. Kita harus tetap semangat latihan. Yang mau berprestasi di atlet, lakukan dari sekarang, dari sedini mungkin. Persamakan persepsi, tujuannya bahwa untuk jadi atlet kita harus berprestasi. Jadi salam perguruan, batu bepik, salam satu nafas, dan sampai di sini dulu. Kita akan berlanjut pada video selanjutnya. Salam perguruan, Merpati Putih, salam pencaksilat.